Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat DDN dari Daerah Untuk Negeri, jumpa kembali dengan kita hari ini. Kali ini saya akan membahas hal yang berbeda. Sebagaimana pernah saya sampaikan, bahwa betapapun seorang presiden, apapun yang mereka lakukan, mulai dari Bung Karno sampai dengan yang terakhir Pak Prabowo ini, saya sering mengatakan hendaknya kita tetap menghormati. Karena apa? Karena memang masing-masing kepemimpinan seorang presiden di samping mempunyai kelebihan, ini ada kekurangannya. Pasti ada kekurangan di sana sini. Siapapun itu presidennya. Barangkali satu saat saya juga akan mungkin perlu kita sampaikan bahwa apa sebenarnya nilai-nilai positif dari seorang Jokowi atau Pak Jokowi sebagai presiden ke-7. Mungkin perlu kita sampaikan. Tapi kali ini saya ingin bernostalgia kembali ke masa lama, di mana kita melihat apa sisi positif dari kepemimpinan Presiden Soeharto pada masa Orde Baru. Nah, baik sahabat-sahabat sekalian, para pemirsa, sahabat DDN yang saya hormati, kita akan membayangkan kembali pada saat Orde Baru, di mana setelah Bung Karno membuat satu keputusan yang disebut dengan Surat Perintah 11 Maret, ya, Surat Perintah 11 Maret, di mana mengangkat Jenderal Soeharto sebagai pimpinan negara sementara pada saat itu, ya, untuk mengambil alih pimpinan negara menjadi Presiden Republik Indonesia. Kemudian itulah awal dari pergerakan atau awal dari sejarah yang disebut dengan sejarah Orde Baru. Nah, kemudian apa kalau sisi negatif? Barangkali sudah banyak yang mengkritisi tentang sisi negatif dari Pak Harto. Tapi dalam hal ini saya sebagai pelaku sejarah, saya sebagai orang yang ikut merasakan pada saat pemerintahan Orde Baru, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan apa sisi positif dari Presiden Soeharto. Nah, para pemirsa sekalian yang saya hormati, sejak pemerintahan Presiden Soeharto, nah, ini dilakukan upaya-upaya penyederhanaan partai politik, di mana pada saat Orde Lama ini partai politik, saya katakan ibarat jamur di musim hujan, begitu tumbuh sangat pesat, begitu banyak partai politik. Kemudian yang pertama langkah yang diambil Pak Harto adalah menyederhanakan partai, di mana ada beberapa gabungan partai yang dijadikan satu, sehingga saat itu jadilah dua partai politik dan satu golongan karya. Karena golongan karya tidak mau disebut dengan partai politik. Nah, dan golongan karya itulah selaku Dewan Pembinanya adalah Pak Harto, Presiden Republik Indonesia. Presiden Republik Indonesia. Nah, kemudian apa yang terjadi setelah partai politik dirampingkan? Ya, maka Presiden Soeharto mencanangkan dengan apa yang disebut dengan rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita.
Rencana pembangunan 5 tahun inilah yang menjadi program daripada Pak Harto dalam rangka melaksanakan amanah dalam garis-garis besar haluan negara. Garis-garis besar haluan negara yang merupakan ketetapan MPR ini adalah program yang dibuat oleh rakyat melalui wakilnya yang disebut dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, disitulah Presiden Soeharto menjabarkan program-program dalam GBHN itu dengan apa yang disebut dengan rencana pembangunan 5 tahun. Rencana pembangunan 5 tahun itulah yang dijadikan pedoman untuk melaksanakan program-program pemerintah dalam rangka membangun bangsa dan negara ini. Nah, salah satu hal yang mungkin saya ingat bahwa Pak Harto ini sangat perhatian kepada para petani. Ya, begitu sangat perhatiannya kepada para petani, maka beliau selalu mengadakan anjang sana, ya, kunjungan ke beberapa daerah yang terkait dengan produksi, yang terkait dengan sarana-sarana yang untuk memproduksi pertanian, yang terkait dengan bendungan-bendungan, yang terkait dengan pengairan. Pak Harto menyebutkan bahwa dalam rencana pembangunan 5 tahun itu maka ditetapkanlah 3 prioritas dasar yang disebut dengan trilogi pembangunan. Trilogi pembangunan ini yang intinya adalah ada 3 hal yang utama dalam rangka membangun bangsa ini, yaitu trilogi yang pertama yaitu adalah stabilitas nasional, yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi, yang ketiga adalah pemerataan hasil-hasil pembangunan. Nah, jadi Pak Harto mempunyai pemikiran bagaimana negara ini bisa berlanjut, bagaimana negara ini bisa bekerja kalau stabilitas nasional itu tidak terwujud. Di mana-mana terjadi kekacauan, di mana-mana terjadi pemberontakan misalnya, di mana-mana terjadi kericuan, ini Presiden tidak akan dapat melakukan tugasnya dengan baik dalam rangka membangun bangsa dan negara. Jadi oleh sebab itu peranan pemerintah sangat penting dalam menciptakan stabilitas nasional. Nah, dalam rangka menciptakan stabilitas nasional itulah maka diambil beberapa keputusan yang nanti barangkali bisa kita bahas, kita bicarakan dalam episode tersendiri tentang apa sisi yang perlu disempurnakan pada era Pak Harto saat itu. Nah, dari program itulah maka untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, Pak Harto tidak pernah berpaling dari kepentingan rakyat. Karena sebagian besar rakyat itu adalah petani, maka pertanian ini menjadi salah satu prioritas dalam membangun bangsa dan negara. Berbagai upaya dilakukan oleh Pak Harto. Di mana Pak Harto saat itu adalah membentuk lembaga-lembaga yang mendukung sektor pertanian ini agar tumbuh dengan baik. Misalnya untuk memenuhi sarana produksi pertanian, maka dibangunlah pada saat itu koperasi unit desa, di mana koperasi unit desa ini adalah menyalurkan bantuan pemerintah dilanjutkan kepada para petani, terutama adalah sarana produksi atau saprodi, ada pupuk, ada obat-obat, ada benih, dan lain sebagainya. Ini adalah ditopang dan dibantu serta disubsidi melalui lembaga yang terbawah yang namanya koperasi unit desa. Kemudian hasil daripada petani ditampung oleh KUD, misalnya beras ditampung oleh KUD dengan harga yang pantas bagi para petani, kemudian ditampunglah melalui badan usaha logistik, ya, atau Bulog inilah yang menjadi penyangga pangan
Republik Indonesia ini. Sehingga apa yang kita makan sehari-hari itu sebenarnya adalah produksi kita sendiri. Nih, saya lalu teringat ajaran Bung Karno. Saat itu Bung Karno ketemu petani di daerah Jawa Barat. Pak, Bapak ini siapa? Saya petani. Nanam apa? Tanam padi. Hasilnya untuk apa? Ternyata jawabnya luar biasa. Tidak untuk dijual. Tapi seorang ini yang konon namanya Marhen, ya, konon namanya Marhen. Marhen ini mengatakan bahwa padi ini saya tanam untuk saya makan sendiri. Apabila lebih, maka kelebihan itu baru saya jual kepada orang lain. Ini artinya apa? Seorang petani kecil ini dapat menghidupi dirinya sendiri tanpa tergantung dari orang lain. Inilah nampaknya termasuk yang menjadi pemikiran dasar dari Bung Karno untuk menjadi negara yang mandiri, negara yang tidak terikat dengan bangsa lain. Karena Bung Karno punya keyakinan bahwa negeri ini negeri yang kaya raya, maka Bung Karno punya keyakinan bahwa kalau kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri, maka kita tidak perlu tergantung dari negara lain. Itulah Bung Karno kebaikannya. Itulah Pak Harto kebaikannya. Jadi Pak Harto kemudian tidak hanya membangun di bidang pertanian, akan tetapi bidang-bidang yang lain juga dikendalikan. Saya masih ingat saat itu para petugas di kecamatan, di Koramil, ya, bahkan mungkin di Kodim, di kepolisian, itu hampir setiap hari itu masuk pasar. Apa yang dilakukan oleh mereka? Yang dilakukan mereka adalah memantau 9 bahan pokok. Ada beras, ada gula, ada minyak, ikan asin, macam-macam. Itu dipantau setiap harinya. Dan setiap minggu sekali ada laporan khusus langsung dari kecamatan kepada Binagraha, di mana Pak Harto berada di situ, di Binagraha, untuk memantau setiap perkembangan. Dan perkembangan itu ya digunakan untuk mengambil langkah kebijaksanaan. Misalnya di satu daerah ada laporan bahwa terjadi kelangkaan pupuk, maka disitulah Koperasi Unit Desa berperan. Kemudian didroplah kepentingan itu. Kemudian apabila terjadi kelangkaan minyak, pada saat itu minyak tanah misalnya, maka disuplailah daerah itu untuk dikendalikan. Nah, sehingga apa? Sehingga stabilitas nasional itu dapat diwujudkan. Ini adalah hebatnya Pak Harto. Nah, ini hebatnya Pak Harto. Di samping ada beberapa kelemahan yang barangkali nanti bisa kita kritisi. Kemudian, dalam rangka mewujudkan kecerdasan umum, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, Pak Harto telah membuat instruksi yang disebut dengan instruksi Presiden, di mana dibangun sekolah-sekolah yang tadinya itu 4-5 desa itu satu sekolah dasar, maka dibangunlah di hampir seluruh pelosok desa di seluruh Republik ini, yang jumlahnya hampir 65.000 desa di seluruh Republik ini. Dibangunlah impres-impres desa. Anak-anak sudah mulai dapat belajar di rumahnya sendiri, dapat sekolah di lingkungannya sendiri, sehingga pada saat itu nyaris hampir tidak ada anak yang tidak sekolah. Karena apa? Terjangkau. Ya, karena terjangkau. Kemudian di setingkat kecamatan ada satu sekolah SMP, sekolah lanjutan pertama. Di setiap kawedanan saat itu dibangun sekolah menengah atas atau SMA. Nah, kemudian ada juga perguruan tinggi swasta mulai bermunculan. Sehingga mereka, anak-anak Indonesia ini di masa Orde Baru, hampir-hampir tidak ada yang tidak mengenyam pendidikan. Walaupun 1-2 masih ada, tapi sebagian besar telah ditangani oleh kebaikan seorang Presiden Soeharto.
Nah, kemudian apa yang terjadi kemudian? Setelah mereka lulus SMA, kemudian kuliahnya tidak di negerinya sendiri, tapi kuliah di luar negeri biar mentereng. Wah, begitu sampai di luar negeri menjelek-jelekan bangsanya sendiri. Oh, negaraku adalah. Dia lupa bahwa dia bisa keluar negeri, bisa mencapai pendidikan yang lebih tinggi karena pada saat itu dia bisa sekolah dasar yang dibangun oleh Soeharto, presiden kita yang kita cintai. Begitu. Di Bung Karno punya andil penting, Pak Harto punya andil penting. Kemudian Pak Habibie dan seterusnya semua punya kelebihan walaupun punya kekurangan. Ya, Pak Jokowi pun juga walaupun banyak kekurangan, banyak juga mungkin kelebihan. Jadi kalau menurut pemirsa ini perlu kita bahas apa kebaikan seorang Jokowi, ya nanti kita reaksi. Mari kita bahas pelan-pelan. Bagaimana Pak SBY? Apa kebaikannya? Ada. Bagaimana Bu Mega? Ada. Bagaimana Gus Dur? Walaupun sebentar, ada. Intinya bahwa menurut saya semua presiden Republik Indonesia ini adalah presiden yang baik, walaupun dengan berbagai kekurangannya. Yang kurang perlu kita kritisi, yang baik perlu kita hormati dan perlu terus kita kembangkan. Kalau kita membangun rumah, ya kita mau merehab rumah, tidak semua harus dihancurkan. Tapi yang baik harus dikatakan baik, yang benar harus dikatakan benar, yang jelek harus dikatakan jelek, yang salah harus dikatakan salah. Inilah prinsip kehidupan yang harusnya dipegang oleh setiap anak bangsa yang saat ini sedang merintis untuk maju sejajar dengan negara-negara yang lain. Nah, ini yang dilakukan oleh Presiden kita Soeharto. Masih ada, masih banyak, sangat banyak. Presiden yang lain bagaimana? Sama baiknya, juga sama banyaknya yang telah diraih. Bagaimana Pak Prabowo yang baru sekian menjabat? Ada kebaikannya, banyak. Bahkan Gus Dur sudah menyampaikan, anak ini akan menjadi presiden pada saat usia tua. Siapa itu? Pak Prabowo. Berarti apa kesimpulannya? Kesimpulannya bahwa setiap pemimpin negara itu ada kelebihan, setiap pimpinan negara itu ada kekurangan. Kebaikannya kita lanjutkan, kekurangannya kita kritisi. Agar apa? Dengan kekritisan kita ini menjadi introspeksi seorang kepala negara. Seorang kepala negara introspeksi, oh berarti apa yang saya lakukan kurang ini, kita harus respon. Ada respon positif, ada anak yang mau dibegal, ya, kemudian ahli silat karena dibegal ini bawa senjatanya direbut, kemudian untuk membunuh begalnya itu, kemudian akan dimasukkan penjara sebagai terdakwa pembunuhan. Nah, akhirnya saat itu Pak Mahfud MD bercerita, saya ketemu Pak Jokowi. Kemudian saya sampaikan kepada Pak Jokowi, terus bagaimana? Dia akan membela diri, wah tidak benar ini. Akhirnya apa? Akhirnya dalam waktu yang relatif singkat, anak yang tadinya menjadi tersangka pembunuhan akhirnya dikeluarkan dari tahanan dan diberikan piagam penghargaan bahwa dia telah membela diri untuk membela kebenaran. Ini Pak Jokowi. Pokoknya semua baiklah. Tapi kalau ada kurangnya ya kita kritisi. Ya mudah-mudahan tidak ada yang marah. Jadi presiden siapapun yang kita kritisi yang sekarang masih ada ya mudah-mudahan tidak marah. Akan tetapi yang benar harus kita katakan yang benar. Nah, begitulah kira-kira sahabat DDN dari daerah untuk negeri. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan ini. Ya, barang tentu saya banyak kesalahan. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.